Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Dwianto Nugroho dengan NIM 14011180062 dengan kelas MBA gabungan Seminar Penelitian SSBD 03. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul dengan pengembangan bisnis dengan menggunakan value proposition design dengan studi kasus spot denim. Selanjutnya, Spot Denim sendiri yaitu salah satu UMKM yang bergerak dalam bidang fashion yang berletak di Kota Bandung, yaitu berada di Jalan Sukamaju nomor 6 Pasteur. Vote denim ini berdiri pada tahun 2014. Vote yaitu berasal dari bahasa Prancis yang memiliki arti kolong. Vote denim dalam melakukan kegiatan usahanya pada bidang pakaian khususnya yaitu denim. Selanjutnya yaitu adalah latar belakang. Di sini mengapa saya memilih untuk membahas UMKM dalam bidang fashion? Karena pada kontribusi PDB ekonomi kreatif, bidang fashion menjadi salah satu sektor yang paling menguntungkan di Indonesia. Dapat dilihat bahwa dari grafik menunjukkan bahwa pendapatan produk domestik bruto atau PDB dari manufaktur tekstil dan pakaian jadi di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2020. Pada tahun 2014 hingga 2019, produk domestik bruto mengalami kenaikan dan pada 2019 mengalami kenaikan yang drastis hingga mencapai 200,02 triliun rupiah. Akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang bernilai hingga 186,63 triliun rupiah yang dikarenakan adanya pandemi COVID-19 pada saat itu. Menurut Fashion Eksekutif mengatakan pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi sebagai tantangan terbesar di tahun 2021. Hal itu juga disepakati oleh para pelaku fashion lokal di seluruh Indonesia. Akan tetapi, dengan adanya digitalisasi mampu membuat industri fashion bangkit kembali dalam krisis ekonomi di masa pandemi COVID-19. Di mana dengan adanya digitalisasi bermanfaat dalam memajukan bisnis dengan melakukan branding dan menciptakan reputasi brand yang baik di mata masyarakat. Lalu dapat dilihat pada gambar dalam slide terdapat 16 subsektor yang ada di daerah Jawa Barat dengan jumlah usaha ekonomi kreatif yang ada di Jawa Barat berjumlah 1.504.103 terbagi dalam bentuk PT atau persero, CV, atau badan usaha lain, dan tidak berbadan usaha. Di antaranya ada 3 subsektor yang memiliki tingkat kontribusi tertinggi di daerah Jawa Barat, yaitu ada di bidang kuliner yang memiliki persentase sebesar 71,72%, fashion yaitu sebesar 17,77%, dan kria sebesar 6,62%. Hal ini menandakan bahwa industri fashion sangat berpengaruh pada ekonomi kreatif di daerah Jawa Barat. Untuk perkembangan denim, yaitu denim atau jeans bukan lagi baju para pekerja di Amerika pada zaman dahulu kala. Akan tetapi denim telah dipakai oleh semua kalangan termasuk di negara Indonesia ini. Lalu pada pandemi pun sekitar 6.000 usaha mikro kecil menengah atau UMKM di daerah Kota Bandung turut berdampak pandemi COVID-19. Dari data yang didapat dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah atau KUMKM Kota Bandung menunjukkan pada sektor fashion mengalami rata-rata penurunan omset sekitar 79%. Dalam pelaku UMKM fashion, yaitu memiliki daya saing yang sudah dikelola seperti UMKM denim yang memiliki keunggulan dan strategi pemasaran dengan menggunakan kemajuan teknologi yang ada pada saat ini, dan memiliki keunikan baik produk maupun dari kemasannya. Dapat dilihat pula pada tabel dalam slide, penjualan yang telah didapat oleh Pot Denim bahwa dalam penjualan cenderung mengalami fluktuatif dari tahun 2016 hingga 2020. Di mana terjadinya penurunan penjualan pada 2 tahun terakhir. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mana mempengaruhi pendapatan dari Pot Denim itu sendiri. Penurunan pendapatan tersebut menggambarkan bahwa adanya COVID-19 sangat berpengaruh terhadap penjualan yang didapat. Dan untuk presentasinya sendiri, di sini didapat bahwa presentasi tersebut dilihat dari penjualan dari tahun ke tahun di Pot Denim itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah, di mana di sini rumusan masalahnya yaitu bagaimana value map Pot Denim pada saat ini. Yang kedua, bagaimana customer profile Pot Denim dan pada kompetitor, dan bagaimana hasil perancangan ulang model bisnis dengan menggunakan value proposition design. Selanjutnya,
yaitu tujuan penelitian. Untuk dapat mengetahui value map dari vote denim pada saat ini, untuk dapat mengetahui gambaran customer profile, vote denim, dan pada kompetitor lain. Dan yang ketiga, untuk dapat mengetahui hasil dari perancangan ulang model bisnis dengan menggunakan value proposition design. Selanjutnya, yaitu ada manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu secara praktis dan secara teoritis. Untuk secara praktis, yaitu pelaku UMKM dapat menerapkan perancangan dari value proposition sesuai dengan keinginan konsumen agar dapat memaksimalkan kelangsungan bisnis model menggunakan pendekatan value proposition design. Untuk secara teoritis, dapat memaksimalkan penggunaan value proposition design dalam penerapan masalah dan mengembangkan teori-teori tools yang terkait. Selanjutnya, yaitu ada tinjauan pustaka. Di sini, tinjauan pustaka yang saya gunakan itu ada 3, yaitu business model canvas, value proposition design. Nah, untuk bisnis model atau model bisnis, yaitu sebuah model bisnis yang dapat menggambarkan tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap sebuah peluang bisnis. Bisnis model terbagi menjadi 5 jenis pola. Model bisnis dalam menentukan suatu bisnis, yaitu ada model bisnis unbundling yang merupakan model bisnis yang terurai. Yang kedua, model bisnis long tail yang menjelaskan menjual sedikit dari banyaknya produk. Yang ketiga, model bisnis berisi banyak yang mempertemukan 2 atau lebih kelompok pelanggan yang berbeda namun saling bergantung satu sama lain. Yang keempat, model bisnis gratis di mana satu segmen utama yang dapat merasakan manfaat penawaran secara gratis. Yang kelima, model bisnis secara terbuka di mana perusahaan dapat menciptakan dan juga menangkap nilai melalui kolaborasi dengan mitra luar secara sistematis. Selanjutnya yaitu model bisnis model canvas, digunakan untuk dapat menggambarkan, memvisualisasi, menilai, dan mengubah model bisnis. Bisnis model canvas yang terbagi menjadi 9 blok, yaitu ada customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key result, key activity, key partnership, dan juga cost structure. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang value proposition canvas, di mana terdapat customer profile dan value map. Dalam customer profile terdapat customer job. Customer job menggambarkan aktivitas yang dilakukan dalam suatu pekerjaan. Untuk customer pain yaitu menggambarkan apapun yang mengganggu pelanggan selama dan setelah mencoba menyelesaikan sebuah pekerjaan. Dan customer gain yaitu menggambarkan manfaat dan hasil yang diinginkan oleh seorang customer. Lalu dalam value map terdapat product and service. Financial reliever yaitu bagaimana produk atau jasa yang dimiliki mampu mengurangi rasa sakit yang telah dialami oleh customer. Dan gain creator yaitu menjelaskan bahwa produk dan jasa dapat memberi keuntungan pada customer. Dalam mencapai kesesuaian antara customer profile dan value map, customer akan merasa senang jika value proposition yang ditawarkan dapat meringankan sebuah pekerjaan, meringankan rasa sakit, dan memberi keuntungan bagi customer. Lalu fit merupakan sebuah tujuan dari value proposition canvas ini. Pada gambar dalam slide yaitu ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini yaitu merupakan value proposition design itu sendiri yang mendeskripsikan value map yang berisi product and service, gain creator, pain reliever dengan melakukan observasi dan wawancara kepada manajemen vote denim. Mendeskripsikan customer profile yang berisi customer job, gain, pain dengan melakukan wawancara kepada 5 pelanggan vote denim dan 5 pelanggan dari kompetitor lain. Hasil dari customer profile akan melengkapi value map vote denim yang baru. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Untuk metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan untuk karakteristik penelitian dapat dilihat pada tabel yang tersedia dalam slide. Pada tabel, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk dapat menganalisa value map, vote denim, dan customer profile. Dengan tujuan untuk dapat memperoleh pemahaman makna pada kasus yang dialami oleh vote denim
Untuk tipe penyelidikan yaitu studi kasus, yaitu rancangan penelitian yang ditentukan di banyak bidang, khususnya evaluasi, di mana untuk mengembangkan analisis yang mendalam atas suatu kasus. Studi kasus menggunakan instrumen tunggal atau single instrument case study yang berfokus pada satu isu atau pusat perhatiannya saja. Untuk dapat mengilustrasikan isu tersebut, hanya digunakan dari satu kasus yang terbatas dengan menggunakan value proposition canvas atau value proposition design. Dan keterlibatan peneliti, yaitu intervensi data di vote denim dengan waktu penelitian menggunakan cross-sectional atau pada satu waktu dan kasus. Selanjutnya ada operasional variabel yang sudah saya rancang pertanyaan untuk ditanyakan kepada narasumber yang dapat menjawab serta mengisi value map dan customer profile. Selanjutnya ada langkah-langkah penelitian dimulai dengan mengidentifikasi value map dari vote denim pada saat ini dengan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak vote denim itu sendiri. Lalu melakukan wawancara kepada 5 pengguna vote denim dan 5 pengguna brand denim lainnya untuk dapat merumuskan customer profile. Setelah melakukan wawancara, maka peneliti melakukan analisis data dan mengelompokkan kepada customer profile, customer yang berisi customer job, customer pain, customer gain. Setelah melakukan perencanaan customer profile dengan menggunakan wawancara kembali, dan terakhir yaitu membuat value map yang baru dengan melakukan validasi. Dalam situasi sosial terdapat 3 elemen, yaitu place, yaitu ada vote denim itu sendiri, aktornya yaitu pengguna dan juga non pengguna, dan aktivitasnya yaitu pada vote denim adalah penjualan dan pemasaran yang dilakukan oleh vote denim itu. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan melakukan dokumentasi. Sumber data yang dilakukan yaitu data primer, wawancara dengan pihak vote denim, dan data sekunder yang didapat dari web-web yang tersedia di internet. Uji validitas yang dilakukan yaitu ada kredibilitas, transferability, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Untuk teknik analisis data yang dilakukan yaitu terdiri dari reduksi data yang dapat dilakukan dengan alasan data yang didapatkan dari lapangan yang jumlahnya terbilang banyak. Data reduksi dilakukan dengan merangkum, memilah-milah hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang terpenting, dan dicari tema dan polanya itu seperti apa. Dilanjutkan dengan tahapan penyajian, merupakan tahap penting setelah reduksi data. Penyajian data dilakukan dengan cara mengambil data yang direduksi dan menampilkannya secara terorganisir. Penyajian data juga dapat dilakukan dengan menggunakan garis, bagan, matriks, diagram, ataupun grafik untuk dapat membantu peneliti dalam merorganisir data dan menemukan pola hubungan antara data sehingga membantu dalam memproses pengambilan kesimpulan. Dan penarikan kesimpulan merupakan aktivitas akhir yang diambil berdasarkan data yang disajikan dapat menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan pada awal-awal penelitian. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.